Jadi pendapat salah kalau mengatakan kita di dunia gara-gara dosa Nabi Adam. Seandainya tidak, kita tetap di surga. Itu salah, Pak. Karena dunia memang tempat untuk kita huni. Amanat yang harus kita jalankan, yang harus kita ingat adalah Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Amanat ini dilemparkan kepada gunung, dilemparkan kepada langit, dilemparkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya manusia berasal dari sari pati tanah. Thumma khalaqnan nutfata fi qararim makin. Kemudian dari sari patih tanah, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Allah ciptakan sperma yang bersemayam di rahim yang kokoh. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idama. Fa kasawnal idama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Fakasawnal idama lahma. Dari daging diciptakan tulang. Dari tulang ditutup kembali menjadi daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Sampai terciptalah bentuk manusia yang berbeda-beda. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah dengan segala keindahan penciptaannya. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian setelah hidup manusia pasti mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan setelah mati akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan terhadap amanat-amanat yang telah ia laksanakan selama hidup di dunia. Quran surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 12, 13, 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Hidup adalah amanat yang diserahkan Allah kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Bumi menolak, langit menolak, gunung menolak karena khawatir berkhianat terhadap amanat. Wa hamalahal insan, sedangkan Anda dan saya telah menerima amanat itu. Innahu kana zaluman jahula. Berapa banyak orang yang tergelincir, tidak tepat memegang amanat-amanat yang telah Allah titipkan kepada kita. Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Thumma ilaina turja'un. Dan akan dikembalikan Allah tempat kembalimu. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Setiap yang bernafas pasti akan mati, dan nanti di akhirat semua amalan akan dikembalikan. Maka beruntunglah bagi mereka yang dijauhkan dari api neraka dan didekatkan kepada surga. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ketahuilah, dunia adalah tempat kesenangan menipu yang banyak menipu manusia hingga lupa pada hakikat tujuan hidup sebenarnya. Quran surah Ali Imran ayat 185. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Mari kita awali dengan berdoa di malam ini. Semoga perjumpaan ini membawa banyak hikmah dan berkah. Semoga pertemuan ini menyadarkan kita hakikat tentang fase kehidupan yang telah Anda lewati, sedang Anda jalani, dan akan kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiatik warzuqni laddata ta'atik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan banyak mengingat Allah, maka jiwanya akan tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Siapa yang beriman dan berbuat baik, maka Allah kirimkan kebahagiaan dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 29. Mari kita buka waktu yang kedua setelah doa dengan berzikir. Semoga dengan zikir di malam ini selalu membawa kita untuk ingat kepada Allah. Astaghfirullah. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin ya
ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat dan Allah berselawat untuk Rasulullah. Maka kita umatnya lebih utama memperbanyak salawat kepada beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat rasa beliau memikirkan kita, selalu menginginkan keselamatan untuk kita. Maka mari kita bersolawat. Semoga dengan salawat ini mendatangkan banyak syafaat Rasulullah buat kita. Sambil bersolawat, saya doakan yang hadir jadi orang kaya, rezekinya melimpah, tidak pernah putus, uang belanjanya ditambah, hutang dan cicilannya lunas, dan segera berangkat ke Baitullah. Maka Allah menegaskan, walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang bersedekah pada pagi dan malam hari, membuka pagi dengan sedekah, menutup malam sebelum tidur dengan sedekah, maka demi Allah perjalanan rezeki Anda lancar. Jamaah masih lemes. Kenapa ya? Saya doakan yang semangat berkah. Ini kayaknya perlu saya suntik dengan pantun deh. Boleh? Kalau saya berpantun jawabnya cakep ya. Boleh ya? Beli baju ke Sungai Kakap, makan es degan ke Kota Brastagi. Untuk ibu-ibu yang semangat, saya doakan suaminya tak kawin lagi. Nah itu kudu semangat, makanya jangan lemes. Coba semuanya, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Anggap aja ini latihan untuk nanti hadir di studio Trans TV ya. Untuk ikut Islam itu indah. Sekarang sudah dibuka kembali, jamaahnya hadir di studio. Nah kalau semangat, insya Allah kita berjumpa di sana kembali. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah
wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salam ta'zim dan hormat Riza Muhammad kepada segenap keluarga besar DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kafi. Semoga masjid ini senantiasa makmur di jalan Allah. Yang saya hormati para ustadz ustazah, asatid asatiza, para alim, tokoh masyarakat yang hadir. Al-Fakir tidak mampu menyebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan perjumpaan ini selalu mengajak kita untuk berprinsip ittaqillah haitsuma kunta, membawa rasa takwa dimanapun kita berada. Dan di hadapan saya ini adalah Maleha, emak-emak soleha. Kerudungnya bagus-bagus. Di hadapan saya adalah Macan alias emak-emak cantik. Di hadapan saya adalah M2R, emak-emak rempong. Kenapa setiap pengajian saya komunitas terbanyak selalu kaum ibu-ibu? Ada apa dengan ini? Itu Pak, saya selalu berdoa. Setiap saya langsung berhadapan dengan wanita-wanita yang di depan, rabunkan mataku ya Allah. Rabunkan mataku ya Allah, biarkan di hatiku hanya ada satu dia ya Allah. Jangan pernah ada yang lain ya Allah. Makanya ketika saya berdakwah karena jauh dari istri, fitnahnya luar biasa, betul. Saya minta kepada Allah teguhkan hanya satu yang ada di rumah, tidak kemana-mana, cukup dia seumur hidup. Itu kenapa ibu jangan terlalu banyak berharap kepada saya. Karena sudah ada yang di rumah. Sehat ibu? Alhamdulillah. Kumaha damang sadayana? Kerudungnya bagus loh. Insya Allah. Salam dari istri saya. Walaupun kamu gak ada, yang penting gambarmu selalu di sisiku. Harusnya beliau ikut, cuman karena anak tadi pagi harus masuk rumah sakit, jadi menjaga si kecil. Jadi saya punya anak kembar, harusnya menyusuinya kan kanan kiri ibu. Nah ternyata si Alif ini tongtai, lidahnya ini menyambung dengan selaput bagian bawah, sehingga mau mengeluarkan lidah agak susah, mengganggu menyusu. Istri saya terlalu kreatif, memindahkan asinya di botol, padahal bayi tidak boleh minum dari botol. Bayi dilarang minum dari botol. Kenapa? Karena kalau punten, ASI ini puting dihisap keluar susunya. Tapi kalau botol dia tidak punya penahan, terus keluar airnya. Apalagi diminum dalam keadaan tidur. Nah karena keluar terus masuk ke mulut anak saya, lari ke telinga. Akhirnya keluarlah air susu itu dari telinga. Jadi besok tolong jangan berikan anak Anda minum dari botol. Karena tidak akan sehat, banyak bakteri yang menyebabkannya. Tetap harus dari puting mamanya jamaah. Karena memang ciptaan Allah tidak ada tandingannya daripada ciptaan manusia. Itu kenapa beliau tidak hadir. Insya Allah. Titip salam sayang. Iya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kehidupan yang telah kita lewati, kehidupan yang sedang Anda jalani, kehidupan yang sedang akan kita jalankan, ini semua merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran setiap hamba Allah ke dunia bukan diciptakan tanpa sebuah alasan. Sebagian orang menyangka Pak, kita di dunia gara-gara Nabi Adam. Sebagian orang menyangka kehadiran Anda di dunia gara-gara akibat dosa Nabi Adam.
Kalau Nabi Adam tidak memakan buah khuldi dan tidak berbuat dosa, mungkin kita tidak di dunia. Itu pendapat ngawur. Itu pendapat tidak ada dalil, Pak. Dunia memang diciptakan untuk manusia. Itu kenapa sampai sekarang riset bulan dan Mars akan dijadikan tempat tinggal. Tidak bisa dijadikan tempat tinggal. Karena demi Allah, dunia dihadirkan memang untuk dihuni oleh manusia. Anak Adam diciptakan memang untuk menghuni dunia. Kalaupun Nabi Adam diturunkan lebih cepat, itu memang sebagian dari perbuatan dosa Nabi Adam. Tetapi bukan karena hukuman langsung dibuang ke dunia. Faktanya Anda, Adam diciptakan memang akan diturunkan di dunia. Jadi pendapat salah kalau mengatakan kita di dunia gara-gara dosa Nabi Adam. Seandainya tidak, kita tetap di surga. Itu salah, Pak. Karena dunia memang tempat untuk kita huni. Amanat yang harus kita jalankan, yang harus kita ingat adalah Quran Surah Al-Ahzab 33 ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Amanat ini dilemparkan kepada gunung, dilemparkan kepada langit, dilemparkan kepada bumi. Apa jawaban mereka? Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami kembalikan amanat ini ya Rabb. Gunung menolak ibu, langit menolak ibu, bumi menolak, bukan tidak taat. Wa ashfaqna minha. Mereka takut bersifat khianat, Pak. Wa hamalahal insan. Tapi Anda dan saya menerima amanat itu. Ditutup dengan kalimat innahu kana zaluman jahula. Sedikit orang yang tahu amanat-amanat yang cocok dengan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Jamaah, lalu apa amanat hidup ini? Lalu apa amanat yang terbesar harus kita sadari? Yang pertama, surah 28 ayat 77 menjelaskan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. 4 amanat yang harus Anda dan saya ingat jamaah. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah hidupmu, konsentrasimu, tenagamu, keringatmu fokus untuk memperbanyak kepentingan akhirat. Ingat ibu, amanat yang pertama, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Konsentrasi kita, tenaga kita, hati kita, langkah kita, pikiran kita hendaklah selalu berorientasi untuk memuliakan atau mengutamakan kepentingan akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kepentingan dan urusan Anda tentang dunia. Anda tidak salah berkecimpung dengan dunia, karena selama orang hidup di dunia pasti membutuhkan dunia. Tetapi yang salah ketika kita menjadi abdud dirham, abdud dinar, budak dirham, budak rupiah, yang konsentrasi kita justru banyak dihabiskan untuk dunia, sisanya baru untuk Allah, sisanya baru untuk kepentingan akhirat. Sekarang pertanyaannya, mana yang melelahkan pikiran kita, mana yang melelahkan otak kita, mana yang konsentrasi banyak kita pikirkan, dunia atau akhirat? Halo, mana yang banyak menyita kita, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang disebut khianat, Pak. Jelas-jelas amanat kita, energi ini memang harus untuk akhirat. Untuk akhirat, dunia tidak salah, silakan kelola, Anda miliki, manfaatkan, ambil isinya, tetapi jangan menjadi budak
dunia. Jamaah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Punten, kalau hidup kita baik itu fitrah, Pak. Kalau kita berbuat baik kepada orang memang tuntutan fitrah. Yang salah ketika kita jahat sama orang. Kalau Anda berbuat buruk kepada orang, itu tidak fitrah, demi Allah. Sebab amanat adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Kalau ibu berbuat baik, tebarkan kebaikan di muka bumi, fitrah. Cocok dengan amanat kita. Wala tabgil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan suka membuat kerusakan di muka bumi. Allah membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Ini adalah amanat pertama yang harus kita sadari. Kalau ternyata kepentingan hidup ini harus pertama mengejar kepentingan akhirat. Jamaah, ibu lupa 3 transaksi surat kontrak yang sudah Anda buat kepada Allah. Apakah Bapak pura-pura lupa? Atau jangan-jangan amnesia? Surat kontrak yang sudah Anda dan saya buat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Anda telah menandatangani surat kontrak. Anda telah menandatangani surat kontrak. Tolong pahami, ketika kontrak sudah ditandatangani, pertanda Anda punya konsekuensi dan tanggung jawab. Apa surat kontrak itu? Yang pertama, Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Anda jangan lupa, dulu Anda tidak bersatu dengan jasad. Anda diciptakan pertama dari alam ruh. Ruh telah tercipta dan ruh telah tersumpah. Alastu bi rabbikum, wahai para ruh, apakah kau berjanji untuk taat kepada Allah? Qalu bala syahidana, kami menjadi saksi untuk taat kepada engkau ya Allah. Berarti alam ruh, transaksi yang sudah kita buat untuk menjadikan Allah tujuan utama. Kontrak yang kedua, Bapak Ibu nggak boleh lupa, Quran surah Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk benar. Hidupku, matiku untuk Allah. Benar. Pret. Ini sumpah Anda loh, Pak. Anda sudah tanda tangan kontrak. Anda telah memiliki sebuah konsekuensi. Hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah. Benarkah? Survei membuktikan. Jamaah, rumah apa haji? Haji apa rumah? Rumah apa haji? Bohong. Karena Anda sibuk untuk memperbaiki, membeli rumah, mempercantik, menghias rumah, mengisi-isi rumah, berlomba-lomba meningkatkan bangunan, berlomba-lomba membuat performan agar tetangga betul-betul takjub dengan prestasi yang Anda peroleh. Pertanyaannya, haji tertunda. Ibu, surat dan ayat berapa perintah membeli rumah? Oh, enggak ada. Lucu enggak, Pak? Ini lucu loh. Surat dan ayat berapa perintah membeli rumah? Anda tidak akan menemukan. Tetapi surat perintah untuk berangkat haji, Al-Baqarah, Ali Imran 97,
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lalu kenapa Anda menunda haji, mementingkan mobil dengan harga ratusan juta, membangun rumah dengan harga miliaran rupiah, sementara syariat Allah Anda tunda? Ini yang dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Prat. Jangan bersandiwara terhadap sebuah sumpah. Ibu, ibu, motor apa umroh? Bohong. Motor dulu yang dibeli, pasti motor. Umroh tersisa. Selalu kepentingan Allah menjadi the second destination, tujuan kedua. Saya nggak ngerti, kenapa sih? Kenapa tidak cocok dengan konsekuensi yang sudah Anda harus lakukan? Wabatagi fima atakallahu darul akhirah. Kejarlah kepentingan akhirat. Dunia boleh Anda nikmati, tetapi tetap Allah utamakan. Jamaah, ada yang belum berangkat haji? Oh banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sudah, iya, tapi sudah punya rumah. Allahu Akbar. Kalau tidak mau menunggu, jangan haji reguler atuh. Furoda nggak mahal, cuman 300-an juta loh. Ibu, kalau ibu menunggu haji reguler, DKI Jakarta waiting listnya 60 tahun. Ibu sekarang usia berapa? Usia 50 baru daftar di Jakarta. 60 tahun lagi berangkat. Bukan berangkat ke Mekah, tetapi menuju Taman Sukabumi. Jamaah, kenapa tidak berhaji dari dulu? Singkirkan kepentingan mobil, singkirkan kepentingan rumah, singkirkan kepentingan motor. Haji dulu. Bukankah Bapak sudah dapat garansi? Surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Bakkah. Siapa yang pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah, rezekinya berkah. Demi Allah, ketika haji menjadi tujuan Anda, dunia akan datang merendahkan diri, sujud di kaki Anda, dan Anda akan punya dunia apa yang Anda inginkan. Tapi kita yang bicara bukan ini dulu. Logika kan, betul? Ibu, bukankah ibu tak suka dengan logika? Wanita itu mikirnya pakai. Ibu nggak ingat pesan ex Monica? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Dia aja non muslim tahu cinta tak ada logika. Nah ini apalagi agama, Pak. Walladzina yu'minuna bil gaib. Keimanan seseorang pada agama tidak bisa selalu menyertakan aspek logika, karena agama terkadang tidak bisa diterima dengan logika. Bapak nggak ingat jamaah haji kemarin yang lumpuh pakai kursi roda, minum air zam-zam 2 minggu di Mekah, ditinggalkan kursi rodanya, dan ia berjalan atas izin Allah. Sekarang pertanyaannya, ilmu apa yang membuat dia terlepas dari kursi rodanya? Ilmu apa yang membuat dia bisa berdiri bangkit atas izin Allah dengan air zam-zam? Karena apa? Air zam-zam itu ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam kalau diminum, maka yang meminum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia cacat ingin berdiri, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka logika harus tunduk dengan kekuatan firman yang gaib, jamaah. Ibu, haji yuk. Jangan nunggu. Nunggu lama. Ibu tahu, 2014 saya baru menikah dengan istri. Saya baru menikah dengan istri karena dia orang Sumatera, adatnya Pariaman. Habis menikah, Pak,
Saya mengetahui kunci keberkahan dari surat An-Nur 32. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Dengan menikah, rezekinya akan berubah dan kefakiran akan dirubah. Betul. 4 bulan menikah, belum hamil juga. Namanya orang Indonesia sebagai negeri terkepo nomor 2 di dunia. Selalu mau tahu urusan orang. Setiap istri saya lewat, "4 bulan nikah belum hamil-hamil, kurang ajar." Kita yang menjalani rumah tangga, kenapa mereka yang panas? Tapi kita maklumi Indonesia. This is Indonesia, guys. Kalau di luar negeri, tetangga beli mobil, wow, nice car, congratulations. Ke orang kita, tetangga beli mobil, beda karakter. Ya enggak, Bu? Betul kan? Apalagi tetangga komplek begini, baru aja ganti pagar. Itu kenapa negeri kita tersurvei negeri nomor 2 terkepo urusan orang. 5 bulan belum hamil juga, tambah panas perang Mahabharata. Bulan ke-6 saya dapat rezeki, Pak, jadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah okennya Bodrek, bisa bidimun sebelum makan. Nah, gantiin Dede Yusuf, dapat uang 200 juta. Luar biasa. Pernikahan pertama rezeki tahun 2014 dari bintang iklan dapat 200 juta. Saya pulang ke rumah, bertemu istri, "Sayang, 200 juta. Rumah kita ngontrak, mobil nggak punya, motor nggak punya. Kita DP rumah atau beli kendaraan?" Apa jawaban istri? "Aku menikah denganmu bukan karena dunia." Wow. Wow. Keren. Ini orang cantik tapi nggak neko-neko. Masya Allah. Kamu serius. Padahal kan dia basicnya artis, Bu. Tapi pembinaan agama yang saya tanamkan diresap begitu hebat sama beliau. Uangnya buat apa? Apa dia sambil bilang menangis? Berangkat haji. Masya Allah. 5 bulan pernikahan kami berangkat haji. Furoda, Bu. Haji plus 230 juta satu orang. Saya berangkat bertiga dengan ibu saya. 660 juta ke Baitullah. Tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa motor. Rumah ngontrak. Was. Orang kita ini paling seneng kalau melihat orang ngontrak. Jamaah. Allahu Akbar. Sampailah saya di tanah suci, menjalankan ibadah haji, mengambil ibrah tentang rumah tangga, nampak tilas Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Apa yang terjadi setelah wukuf di Arafah? Baru 3 hari selesai wukuf, tinggal di Madinah, istri muntah. Allahu Akbar. Hamil, Ibu. Hamil, di Mekkahnya hamil. Masya Allah. Ternyata memang setelah pulang haji, rumah seluas 2000 meter. Perusahaan yang saya miliki, apa yang Allah berikan, dan itu fakta di depan nyata. Mubarakah wa hudan lil alamin. Dunia akan merendah kepada Anda setelah Anda tunaikan hak-haknya Allah. Jamaah. Ingat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Tanamkan mulai hari ini, tujuan kita itu hanya Allah. Dunia ini seperti sayap nyamuk di dasar lautan yang dalam, Pak. Kalau Allah mau menghadirkan dunia kepada Anda, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kerajaan, Allah yang mengangkat derajat seseorang, Allah yang meruntuhkan derajat seseorang, Allah yang memuliakan rezeki seseorang, Allah yang menjatuhkan rezeki seseorang. Lalu kenapa Anda tidak dekat kepada Allah untuk meraih apa yang kita inginkan? Jamaah.
Surat kontrak yang sudah Anda tanda tangani yang ketiga adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa kita duduk di sini? Kenapa hadir di majelis ini? Untuk mengingatkan hakikat dari kehidupan yang memang 24 jam non-stop lebih banyak ibadah daripada mikirin kepentingan dunia. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, 24 jam sehari semalam, berapa jatah waktu untuk Allah dan berapa jatah waktu untuk kehidupan dunia? Sekarang ingin saya minta kejujuran kepada Bapak. Kok saya yang marah ya? Enggak sih. Ibu, saya minta kejujuran sama Ibu. 24 jam berlalu, satu hari satu malam, berapa jam untuk Allah? Berapa? We are not fair. Kita nggak adil jamaah. 24 jam waktu yang dipergulirkan, ternyata Allah adalah sisa-sisa dari energi kepayahan Anda setelah bergelut dengan dunia. Allah menjadi nomor 2 setelah Anda capek bekerja sama dengan dunia yang ingin Anda raih. Ternyata bagi seorang muslim, kalau kita justru dekat kepada dunia, Anda sedang menggali lubang kehancuran Anda sendiri. Demi Allah. Jamaah, jamaah, yusikul umamu an tadkhul kamal akilata illa aswatiha. Akan ada satu virus di mana akhir zaman umat Islam banyak tetapi tidak berkualitas. Faqala qailun wa min qillati nahnu yauma idin. Apakah kita sedikit sampai kita tidak berkualitas? La bal antum yauma idin kathir. Di hari itu kalian banyak, tetapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Ibu tahu buih? Busa. Coba pegang. Rapuh. Anda banyak tapi rapuh jamaah. Anda banyak tetapi tidak berkualitas jamaah. Kenapa kita tidak berkualitas? Guthaun ka gutha'is sail. Karena kita tertanam satu virus yang sangat mematikan. Virus ini lebih jahat daripada COVID. Kalau COVID cuma menghancurkan imun, tetapi ini bukan cuma imun, iman tergerogoti pertama kali. Dan Nabi menyebutkan virus itu adalah al-wahan. Faqala qailun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu memikirkan dunia sementara kematian yang ada di depan mata. Persiapan Anda sangat sederhana, bahkan disebut minimalis. RSSSSS. Jamaah, mari kita berpikir Pak. Ibu, Ibu kalau mati suami ikut dikubur? Kawin lagi. Bapak kalau mati istri ikut dikubur. Yang Anda bangga-banggakan tidak akan setia. Karena apa? Sejatinya dunia ini semua akan ditinggalkan. Betul? Perhiasan yang Anda pakai, deposito yang Anda punya, harta yang Anda kumpulkan, semua akan sampai di sini. Sedangkan yang masuk liang lahat adalah diri Anda dalam keadaan telanjang bersama kain kafan. Betul? Yang ditinggalkan Anda perjuangkan mati-matian loh. Ini. Yang Anda perjuangkan dan Anda bangga-banggakan. Kalau ke karisan, kalau pertemuan dengan teman-teman Anda pakai sambil dengan actionnya, hai. Yang Anda bangga-banggakan, semuanya Anda tinggalkan. Lucunya, yang Anda tinggalkan, Anda perjuangkan. Sedangkan kematian, rumah masa depan yang pasti ada di depan mata, tetapi persiapan kita terlalu sederhana. Nggak sehat, Bu? Nggak sehat? Ibu? Ibu pasti mati nggak? Yakin? Oh, yakin? Coba Ibu kutip satu lirik nasyid dari Ustadz Dari Sulaiman.
Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia semuanya dong. Dunia lagi. Dunia akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu mati. Ustadz Riza mati. Puas. Senang banget. Ibu lupa kemarin baru takziah ke rumah tetangga karena suami tetangga yang meninggal. Dan tibanya akan persiapan tetangga datang ke rumah Anda karena suami Anda yang meninggal. Kalau saat ini Anda melihat bendera kuning dikibarkan di bendera blok sebelah, besok bisa jadi bendera itu pindah ke rumah Anda. Betul? Sadar gak sih? Kita menghitung saat, menunggu waktu bergiliran yang di hadapan saya terus bergilir. Sekarang hari apa, Bu? Hari Sabtu sekarang. Besok bisa jadi pas di depan saya hari Minggu. Iya kan? Betul? Sudah siap? Mbak udah siap? Kalau sudah siap saya doakan nanti malam. Jamaah. Ayo, saatnya kita bermuhasabah. Hidup ini bukan seindah yang Anda bayangkan. Hidup ini amanat berat dari Allah yang harus kita tunaikan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buat. Inilah 5 episode kehidupan manusia. Yang pertama alam ruh, yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua alam janin. Maka ruh akan ditiupkan ke rahim seorang wanita usia 120 hari atau 4 bulan. Makanya lebih afdol 4 bulan daripada 7 bulan. Tapi masyarakat kita selamatannya 7 bulan. Betul? Tradisi kita keselamatan kandungan itu 7 bulan. Apa alasan 7 bulan? Harusnya 4 bulan ketika ruh. Jemaah, ruh bergerak-gerak. Lalu alam yang ketiga disebut alam dunia. Peringatan Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Hati-hati dengan dunia, tempat terjebaknya manusia dengan tertipu oleh keindahan dan pesonanya. Ibu, dunia ini capek loh. Ibu nggak capek? Hidup di dunia ini capek banget. Lelah dengan urusan perintilan-perintilannya. Dan setelah dunia, ingat, kullun nafsin dha'iqatul maut. Anda akan masuk fase yang keempat, alam barzah. Jangan dipikir di kubur itu nggak hidup. Salah besar Anda. Kubur itu punya fase sendiri, Bu. Orang yang dikubur bisa melihat kita dari jarak jauh kuburnya. Alam dia dengan alam jin sama, Pak. Karena ruh. Ibu kalau lewat di kubur, assalamualaikum ya ahlud diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mereka menjawab. Cuman ibu nggak dengar. Kalau ibu dengar, jamaah, alam barzah ini hidup, Pak. Alam barzah ini hidup, Masya Allah. Kita belum masuk, kita akan menjalani, akan melewati yang keempat. Dan terakhir, yaumil akhirah. Perjalanan kita masih panjang. Yaumil akhirah itu, Pak, dibangkitkan kembali dengan satu siraman air hujan dari langit. Anda dibangkitkan dari tulang ekornya, jamaah. Semua akan hancur kecuali tulang ekor. Makanya orang kalau sudah kecelakaan kena tulang ekor, rata-rata 98% tidak bisa diselamatkan. Karena ini tidak akan hancur dan dibangkitkan dari tulang ekor. Dikumpulkan di padang mahsyar. Mulai dihisap. Nonton perbuatan Anda bersama Allah.
melewati telaga Al-Kautsar, ditimbang, menerima laporan, melewati sirat, baru akan masuk surga atau neraka. Panjang perjalanan kita jamaah. Lalu persiapan Anda sedikit, Anda butuh modal. Perjalanan jauh, tidak ada amunisi, tidak ada ongkos, mati kita di tengah jalan. Jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi berkata, tanda-tanda kematian itu diawali dengan rasa sakit. Jadi ibu siap-siap aja. Kalau ibu sudah merasa sakitnya tidak bisa disembuhkan, berarti Anda tidak lama lagi. Ada yang sakit? Ada yang sakit? Jamaah, tanda-tanda kematian diawali dengan rasa sakit. Lihat omongan saya. Kalau sudah ada rasa sakit, berarti itulah proses awal tanda kematian tiba. Yang kedua, datangnya dua malaikat maut ke tempat Anda, dan yang tahu cuman Anda. Saya berapa kali survei orang yang mau meninggal, Pak, seperti orang mengigau, Bu. Itu siapa? Yang mana? Enggak ada orang. Itu loh, suruh masuk. Itu tamu yang baik. Tunggu, aku mau siap-siap. Ini orang ngomongnya ngigau deh. Enggak ada orang. Ya bagi kita ngigau, tapi dia melihat karena tanda kematiannya sudah dekat. Suruh masuk. Bilang ya, sebentar. Sebentar lagi. Sekali dia datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada excuse. Ajalmu sekarang tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Dan Nabi berkata, ketika nafas ditarik itu mulai dari kaki, Ibu. Dari sini ibu sudah merasakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Pak, pak, luar biasa. Ruh itu sakit loh. Paling sakit puncaknya sampai ke dada. Nabi berkata, kalau sudah ruh sampai di dada, Anda akan merasakan seperti 300 kali bacokan pedang ditancapkan. Orang itu kalau sudah nazak di sini, Bapak, sampai di sini, sudah lupa mana istrinya, mana anaknya. Yang dia ingat, sakit ya Allah, sakit ya Rabb. 300 kali bacokan pedang ditancapkan ke dada. Anda coba pikirkan dari sekarang, 300 kali terus ditusuk. Itulah sakaratul maut. Lalu kenapa Anda tenang-tenang, Ibu? Bapak harusnya banyak datang melihat kematian, Pak. Tunggu proses jenazah itu. Rasakan perjalanannya, ditariknya ruh dari kaki sampai ke kerongkongan. Dan sampai di tenggorokan, mesti ngorok. Oh, luar biasa. Fase ini akan kita nikmati, jamaah. Fase ini akan kita nikmati. Ibu, setelah ditarik, ruh ini kemana? Jasadnya di rumah, ditutupin kain. Ruh bapak ibu kemana? Jangan banyak nonton sinetron Indosiar. Aku sudah mati. Itu aku. Oh dunia, aku tinggalkan jasadku. Itu Indosiar. Nggak begitu ceritanya ruh. Apalagi dibilang ruh jalan-jalan. Jalan-jalan seenaknya ruh. Nggak bisa, Pak. Apalagi ada orang menganggap orang yang mati ruhnya bisa datang ke rumahnya. Pendapat siapa itu? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu amin amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Anda jangan banyak sok tahu tentang ruh. Manusia sedikit. Saya paling geli melihat orang yang itu arwahnya masih di rumah 40 hari. Arwah siapa? 40 hari. Ruh ini sudah di tangan Allah karena Anda sudah berbeda alam. Ditarik kemana, Pak? Langit pertama, tempat bersemayamnya Nabi Adam. Nabi Adam itu di langit pertama tinggalnya. Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Nabi Yusuf di langit ketiga. Nabi Idris di langit keempat. Nabi Harun di langit kelima. Nabi Musa di langit keenam. Langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Di atas, di belakang
Sehingga sana Nabi Ibrahim ada Ka'bah langit namanya Baitul Ma'mur. Jadi ruh ini dititipkan di langit pertama, tempat Nabi Adam berada. Makanya Nabi Adam, Bu, kalau lihat ruh baik, senang. Ruh baik. Tapi kalau ruh itu jahat, dia memalingkan wajahnya. Karena apa? Ingat tanggung jawab atas dosa yang pernah ia lakukan kepada Allah. Jadi ruh Anda itu dititip. Dan 7 langkah keluarga mengantarkan dari kuburnya. Dihitung sampai 7 langkah, ruh ini dikembalikan lagi. Jamaah, saat manusia dan keluarga telah meninggalkan kubur Anda, Pak, Anda dimasukkan kembali. Begitu masuk Anda kaget, ya Allah, aku mati ya Rob. Tapi Anda lumpuh, Pak. Cuman Anda bicara dalam hati, aku mati ya Allah. Lalu apa yang terjadi? Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu. Datanglah 2 malaikat mendudukkan jenazah Anda. Tadi kan awalnya tidur, Anda didudukkan begini, Bu. Anda nggak punya tenaga buat duduk. Fayujlisanihi, didudukkan sama malaikat. Ditanya 4 perkara. Marabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau Anda orang yang jujur dan taat, bukan mulut yang menjawab, tapi iman dari tubuh Anda. Rabbi Allah, madinuka, apa agamamu? Diniyal Islam. Mahada rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah seorang laki-laki yang diutus membawa risalah? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik, dari mana Anda tahu? Qara'tu kitabullah wa amantu bihi. Aku membaca Quran dan aku beriman. Tapi Bu, kalau ruh ini betul-betul bermaksiat, marabbuka? La adri, madinuka? La adri. Anda cuma menjawab la adri, tidak tahu dalam bahasa Arab. Dan itu yang menjawab bukan mulut kita, jamaah, tetapi keimanan yang bersumber dari hati. Mulut Anda terkunci karena mulut Anda ember. Tahu ember? Lidah kita tidak bertulang. Saat di dunia Anda rajin berbohong dan sering berbohong. Saat di dunia Anda sering mengeles, tetapi mohon maaf, alam barzah mulut Anda terasa keluh. Yang menjawab adalah kejujuran, hakikat iman yang selama ini Anda dan saya lakukan. Jamaah, kalau jawaban Anda tidak benar, kuburan akan disempitkan hingga jasad Anda membentuk angka X, tulangnya hancur lebur, terus sampai hari kiamat Anda akan dibuat seperti itu. Kita akan memasuki alam yang keempat, karena Anda sudah berasa di alam yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, seandainya malam ini jatah terakhir, jamaah, ya Allah, siap tidak siap, kuat tidak kuat, tapi ini akan digilirkan lah. Hari ini, minggu depan, kita tidak tahu. Bulan depan, salah satu yang duduk di sini pasti ada yang diumumkan dalam koridor berita duka. Kita nggak tahu. Sekarang hari apa? Besok hari? Jatahnya siapa? Ibu, Ibu, saya akan umumkan materi terakhir. 8 tanda kematian husnul khatimah. 8 tanda kematian husnul khatimah. Kalau tanda-tanda ini Anda lihat, bahkan Anda rasakan, selamat. Anda pulang dengan bahagia. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud nomor 3116. Rasulullah berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah."
Siapa yang menutup akhir dari nafasnya dengan kalimat La ilaha illallah, sekali saja terucap dari mulutnya, demi Allah, dakhalal jannah, ruh itu masuk surga. Semoga mampu nanti ya. Karena nggak semua bisa bilang, ada yang susah. Susah. Semua dipermudah karena kedekatan Anda kepada Allah. Karena Anda punya kebiasaan. Bahkan ada sebagian orang yang terbiasa karena lata dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa ia ucapkan. Seseorang nabrak pohon, satu bus, reaksinya beda-beda, betul? Astagfirullah, ada yang begitu? Innalillah, ada yang begitu? Ada yang sialan. Tergantung lisan ini lemas dengan kalimat-kalimat yang mana. Ada yang ketika nabrak pohon bernyanyi, tush, sekali seumur hidup. Kenapa suka nyanyi dia? Jamaah, Allahu Akbar. Maka berdoalah Pak, semoga Anda akhir dari kerongkongan ditarik ruhnya, mampu lisan kita mengucapkan La ilaha illallah. Berlatihlah dari sekarang, biasakan dari sekarang, karena bisa ala biasa. Kebiasaan itu akan mengakhiri kehidupan kita. Ibu, manusia itu meninggal dengan hobinya. Ustadz Uje meninggal di mana? Di atas motornya, karena dia suka koleksi moge, motor gede. Jamaah, Haji Mas Said meninggal main bola karena hobinya main bola. Ibu hobinya apa? Hari Minggu hobinya apa? Kalau Anda ke salon, suka ke salon, maka siap-siap Anda mati dalam keadaan kerimbat, jamaah. Ya Allah, hobi Anda apa Ibu? Pret. Astagfirullah. Nabi berkata, Anda akan meninggal dengan kebiasaan dan hobi Anda. Apa kebiasaan yang Anda sukai, itulah cara Anda meninggal. Kiai Haji Maimun Zubir, tokoh ulama NU, meninggal di kota Mekah, di depan Ka'bah ketika sholat tahajud, dan dikuburkan di Ma'lah, satu area dengan Siti Khadijah. Masya Allah. Di depan Ka'bah, di kota Mekah, setelah sholat tahajud, meninggal dalam keadaan sujud. La ilaha illallah. Ibu hobinya apa? Karaoke. Lama-lama mati, Mac masuk ke dalam. Ada yang suka karaoke? Ada? Jamaah, tanda-tanda yang kedua Pak, Nabi berkata, mautul mu'min biirkil jabin. Tanda-tanda yang kedua, hadis riwayat Ahmad. Mautul mu'min Tirmidzi, mautul mu'min biirkil jabin. Meninggalnya seseorang kalau ada basah, kening, seperti embun di dahinya. Jadi Ibu, kalau besok ada jenazah, terus Anda pegang keningnya, keluar air Pak, berkeringat, cuman keningnya aja, berarti cocok dengan hadis ini. Mautul mu'min biirkil jabin. Seseorang yang meninggal, keningnya basah, ada tanda air, berarti dia husnul khatimah. Coba deh, jenazah lihat, pegang keningnya. Kalau selalu mengeluarkan air Pak, tanda dia husnul khatimah. Yang ketiga, ma min muslim yamutu lailatul jum'ah au yaumul jum'ah illa fitnatil qabri. Barang siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka ia terbebas dari siksa api neraka. Tetapi lihat dulu kelakuannya, karena kemarin ada maling ditembak hari Jumat. Ditembak hari Jumat mati Pak. Apa iya husnul khotimah? Makanya hadis ini jangan ditelan mati-mati Pak. Tidak semua hari Jumat atau malam Jumat itu husnul khotimah.
Memang betul hadisnya, tetapi lihat dulu kelakuannya. Lihat tingkah lakunya. Kemarin koruptor, uang triliun rupiah ditembak hari Jumat. Koruptor kok husnul khotimah. Lihatlah tingkah lakunya. Kalau memang dia orang baik, meninggal hari Jumat, husnul khotimah. Nah, kerjaannya suka ngomongin orang. Tiap ada tetangga, ada yang kayak gini, ada? Oh ya, di sini. Jamaah. Yang keempat, asyuhada khamsah. 5 orang yang mati syahid. Yang pertama, al-mad'un, orang yang mati terkena virus. Wal mabatun, orang yang mati sakit perut. Yang ketiga, al-ghariku, orang yang mati tenggelam. Siapapun yang mati tenggelam, selama dia orang baik, maka insya Allah husnul khatimah. Wasahibul hadami, tertimpa reruntuhan, gempa bumi, tertimpa atap, dan dia orang baik, maka meninggalnya husnul khatimah. Yang kelima, al-mar'ah tamutu bijum'in syahid, wanita yang hamil meninggal, wanita yang melahirkan langsung meninggal, wanita yang menyusui masih dalam tahap nifas belum 40 hari meninggal, maka demi Allah husnul khatimah. Sekali lagi, wanita yang hamil meninggal, wanita yang melahirkan langsung meninggal, wanita yang menyusui tidak lebih dari 40 hari masih nifas meninggal, maka ia tergolong husnul khatimah. Yang keenam, ribatun. Apa itu ribat? Penjaga perbatasan. Jadi kasus-kasus orang kita yang ditembak di Papua karena menjaga negara, ia ditembak, itu matinya mati syahid. Yang ketujuh, seseorang yang menjaga hartanya dirampok, dibegal, dia pegang kalungnya, tarik, takut dirampas kalungnya, dan dia mati. Jamaah, demi Allah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang mati dirampok, dibegal, ia menjaga hartanya, menjaga keluarganya, jangan khawatir kalau Anda mati, Anda husnul khatimah. Tapi Anda jangan bunuh diri juga. Bunuhlah aku, bunuhlah aku. Jangan begitu juga, maksudnya melawan, tapi akhirnya Anda mati, jamaah. Dan yang terakhir, seseorang yang meninggal dalam keadaan beribadah. Siapa yang meninggal dalam keadaan sholat, siapa yang meninggal dalam keadaan membaca Quran, siapa yang meninggal dalam keadaan berpuasa, siapa yang meninggal dalam keadaan umroh dan haji, siapa yang meninggal dalam keadaan berdakwah, siapa yang meninggal dalam keadaan berzikir, demi Allah husnul khatimah. Masya Allah. Mau pilih yang nomor berapa? Semoga husnul khatimah ya. Ibu siap-siap ya. Ibu siap-siap ya. Siap-siap. Sebentar lagi. Nggak lama loh. Kita nggak tahu loh. Kadang kita ngobrol-ngobrol seperti ini, tahu-tahu salah satu di antara kita jadi jenazah. Kira-kira siap nggak? Minggu ini yang siap angkat tangan. Bisa jadi yang pegang mic dulu ya kan? Kita nggak tahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil